أيها التائب تقدم في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن قطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلال. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita senantiasa tafakur tadakur atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita senantiasa untuk berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian berusaha untuk melaksanakan segala apa yang Allah taala perintahkan, imtitsalul awamir, dan meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu larang, wajtinabun nawahi, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah. Seringkali kita mendengar istilah musibah yang biasanya dilawankan dengan istilah anugerah atau nikmat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musibah berarti kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa yang menyedihkan yang menimpa, bisa juga bermakna malapetaka atau bencana. Sedangkan anugerah atau nikmat berarti pemberian atau karunia Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang enak saja atau yang lezat atau yang menyenangkan. Secara umum kira-kira bisa ditarik kesimpulan bahwa musibah berkaitan dengan hal-hal yang menyedihkan, sementara anugerah kenikmatan berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan. Rahmat, anugerah adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan. Secara permukaan orang kemudian memakai bencana alam hampir selalu sebagai musibah. Hal tersebut sangatlah wajar karena peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang mengiringinya, seperti kehilangan anggota keluarganya, kehilangan tempat tinggalnya, mengalami luka-luka, hingga kehidupan yang mendadak berubah menjadi serba sulit, serba kekurangan makan, kekurangan air bersih, kekurangan obat-obatan, sanitasi yang layak dan lain sebagainya.
secara mendalam. Sejatinya bencana alam bersifat relatif, bisa bermakna musibah, bisa juga merupakan anugerah atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat tergantung kepada bagaimana diri seseorang dalam menyingkapi bencana itu. Karena relatif, bencana alam bagi setiap orang yang memiliki sudut pandang berbeda-beda. Bisa jadi adalah musibah bagi orang lain, namun anugerah bagi sebagian yang lainnya. Tergantung cara merespon peristiwa itu. Dengan bahasa lain, bencana adalah kiriman yang mengandung pelajaran, bukan hanya bagi orang-orang yang tertimpa bencana tersebut, akan tetapi juga bagi yang tidak terkena bencana. Sekali lagi, pelajaran itu berlaku buat semua orang, entah yang mengalami bencana ataupun yang tidak mengalami bencana. Ma'asyiral muslimin zumratan mu'minin rahimakumullah, kapanpun bencana alam itu menjadi musibah dan kapan ia merupakan anugerah? Jawabannya sangatlah tergantung seberapa jauh pelajaran dari bencana alam itu terserap dan berpengaruh positif pada diri seseorang, baik yang tertimpa bencana itu atau yang sekedar menyaksikannya. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan setidaknya 3 pelajaran penting dalam peristiwa bencana alam. Ma'asyiral muslimin nazumlatal mu'minin rahimakumullah. Pelajaran pertama dari dalam bencana alam adalah muhasabah atau introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri kita. Apa saja kekurangan dan kesalahan yang perlu dibenahi? Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus adalah fenomena yang tidak bisa dikendalikan manusia. Ini merupakan bukti kelemahan manusia, dan seyogyanya bencana alam menyadarkan mereka untuk kian merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bila bencana itu disadari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya bencana alam berdampak pula pada perubahan sikap manusia yang lebih baik. Muhasabah ini penting para jemaah. Muhasabah ini penting para jamaah untuk dilakukan bagi kita semuanya, bagi mereka yang menjadi korban maupun bukan korban. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, fa innahu ahwana li hisabikum." Yang artinya, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, karena sesungguhnya hal itu akan meringankan hisabmu di hari kiamat. Pesan dan pidato Sayyidina Umar sangatlah jelas bahwa kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri kita, bukan mengevaluasi orang lain. Bagi yang kena musibah adalah bencana, adalah fase penting memeriksa dosa-dosa sendiri, tingkat penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla, pergaulan sosial dan sikap terhadap lingkungan alam sekitarnya yang selama ini mereka lakukan. Bagi mereka yang bukan menjadi korban bencana, yang di luar lokasi bencana, hal ini adalah peringatan bagi diri kita sendiri, bagi mereka untuk kian menjaga perilaku dan sifatnya, baik kepada Allah Azza wa Jalla ataupun menjaga perilaku sesama manusia, juga sesama alam sekitarnya. Sangat disesalkan bila ada orang yang kebetulan tak menjadi korban menuding bahwa bencana alam yang menimpa saudara-saudaranya di lokasi tertentu merupakan azab atau dosa atas dosa-dosa mereka.
Apalagi jika tuduhan itu dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Sikap yang demikian tak hanya bertentangan dengan prinsip muhasabatun nafsi, evaluasi diri sendiri bukan orang lain, tapi juga dapat mendorong mudarat baru karena bisa menyinggung perasaan para korban dan menunjukkan tidak adanya empati kepada korban. Terkait hal ini, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar pernah memperbolehkan orang yang selamat dari bencana untuk mengucap syukur, akan tetapi sembari memberi catatan harus dengan suara yang sangat pelan atau sirih agar tidak melukai perasaan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Adapun pelajaran kedua, ma'asyiral muslimin azamatan mu'min rahimakumullah, rasa syukur dan optimisme. Sikap ini berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusibul mu'min syaukatun fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajatan hatta anhu biha khati'atan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya dari satu kesalahan. Dalam konteks ini, bersyukur bagi para korban adalah ridho atas bencana yang menimpanya dan menilai penderitaan saat ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala melebur dosa-dosanya, menaikkan kualitas kepribadiannya, sebagaimana ujian akhir semester bagi siswa sekolah untuk naik ke semester berikutnya. Bencana merupakan ujian bagi para korban untuk bisa mendaki pada derajat yang lebih mulia. Hadis tersebut merupakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan optimisme kepada umatnya agar tidak larut secara terus-menerus dalam kesedihan, banyak mengeluh, apalagi sampai putus asa dalam penderitaan. Kita mesti husnudzon, berprasangka baik bahwa ada maksud khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan mutu diri kita, baik di dalam beribadah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun muamalah hubungan sosial. Bagi mereka yang tidak terdampak bencana, syukur dalam konteks ini mengacu pada karunia keamanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga tidak hanya bisa muhasabah atas peristiwa yang disaksikannya, akan tetapi juga bisa meningkatkan kualitas ibadah dalam situasi nyaman ataupun dalam keadaan bencana. Ma'asyiral muslimin zumratan mu'minin rahimakumullah, mereka juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan dan berusaha optimis menatap perjalanan di masa yang akan datang. Pelajaran yang ketiga adalah tentang ladang amal ibadah pasca bencana. Jika bencana adalah ujian kenaikan derajat, maka kenaikan tersebut hanya terjadi bila yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Bencana alam merupakan wasilah bagi para korban yang isinya menuntut manusia untuk bersabar, menuntut manusia untuk berikhtiar, untuk tawakal, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita kembali. Kualitas kepribadian mereka sebagai hamba meningkat manakala materi ujian dapat dilalui dengan baik dan benar. Akan tetapi bagi mereka yang tidak menjadi korban ataupun tidak tertimpa bencana alam,
Ujian adalah menunjukkan kepedulian kemanusiaan atas mereka yang sedang ditimpa musibah. Pertolongan berupa tenaga, berupa pikiran, dana, harta benda, makanan, dan doa, dan lain sebagainya penting untuk disalurkan. Syukur atas keselamatan kita dari bencana bisa ditunjukkan dengan kesediaan berbagi kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan. Bisa dengan menjadi relawan ataupun donatur ataupun memberikan bantuan atau keterlibatan lainnya yang dapat meringankan beban para korban. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seseorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita mendengar kata hikmah di balik bencana, maka itu artinya terkait dengan sikap-sikap bijak dalam menyingkapi bencana. Apabila kita mendengar kata hikmah di balik bencana, maka itu artinya terkait dengan sikap-sikap bijak kita dalam menyingkapi bencana. Karena itu hikmah yang bermakna kebijaksanaan. Semoga bencana alam yang merupakan bagian dari fenomena alamiah tidak menimbulkan bencana baru dalam kehidupan spiritual kita. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروا الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.